6 tambah 10. 6 tambah 10 60. 6 tambah 6 tambah 10 berapa? 60 30. Ngerasa atau tidak, sekarang kita ngerasa bahwasanya anak-anak sekarang untuk menghitung perkalian-perkalian saja itu sangatlah susah ya kan. Semisal 6 tambah 10 itu sama dengan 60. Itu maksudnya dari mana gitu, kok bisa gitu. Dan kemudian untuk pemahaman-pemahaman seperti ya pemahaman lain lah, pemahaman umum ya kan, seperti tentang geografis Indonesia atau semisal nama-nama negara lah yang mudah. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang pernah melihat video tentang sosial eksperimen apa saja negara-negara yang ada di Eropa. Dia malah bilang Garut itu negara Eropa gitu. Maksudnya aneh banget ya kan. Atau mungkin di antara teman-teman juga ada yang udah tahu lah tentang sekelompok siswa ya yang gagal ikut SNBP atau SNPTKIN ya kan buat masuk kuliah negeri. Itu gak jadi gara-gara keteledoran wakil kepala sekolahnya, yang mana dia tuh malah sibuk dengan konten dia, bukan ngurusin siswanya. Dan ini adalah suatu gambaran tentang bobroknya pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, yang sekarang jadi pertanyaannya adalah kenapa sih semua itu bisa terjadi? Nah, oleh sebab itu dibuatnya video ini. Yang pertama adalah untuk menjawab pertanyaan tadi. Dan yang kedua mungkin ya supaya paham aja lah bahwasanya negara Indonesia itu pendidikannya sedang tidak baik-baik saja. Jauh dari kata standar mungkin ya kalau bisa dikatakan. Jadi untuk lebih jelasnya disimak video ini sampai selesai. Kalau bisa jangan skip-skip supaya lebih paham ya kan. Peralihan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka sebenarnya itu menjadi salah satu yang agak rumit ya bagi negara kita. Sekali persiapan yang harus disiapkan ketika kita memang pengen sekali untuk mengambil referensi gitu kan dari kurikulum Finlandia. Tapi kita juga harus mengakui bahwasanya ini adalah salah satu langkah untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Ya sebenarnya kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Nadiem Makarim. Walaupun sebenarnya banyak sekali ya kekurangannya. Atau mungkin bisa dikatakan bahwasanya pendidikan Indonesia itu ya tidak sedang baik-baik saja lah, atau sedang mengalami kemunduran ya kan. Contohnya yaitu dengan dihilangkannya UN. Dulu sebenarnya pas ada UN itu bagus sekali ya kan. Siswa-siswa mau belajar lah untuk lulus. Karena semisal kalau kita gagal UN, kita gak lulus sekolah. Tapi sejak 2020 ya semua itu berubah lah. Orang-orang yang malas belajar malah makin malas belajar. Ya hasilnya kayak sekarang 6 ditambah 10 jadi 60 kan, ini kocak banget gitu, kelihatan banget jarang belajarnya ya kan. Terus sekarang ya semisal kalau kita bego, kita nilainya jelek, kita bakal tetap dinaikin lah buat naik kelas ya kan. Yang mana ya dulu kita semisal kalau pengen naik kelas kita bakal belajar mati-matian gitu kan. Sekarang malah ada kebijakan kayak gini. Ya orang malah makin malas, ya makin malas lagi gitu guys. Jadi ya kocak banget lah. Terus sekarang juga ada sistem zonasi ya kan. Walaupun sebenarnya udah ada ya pada tahun 2017 ya kan. Jadi gini cara kerjanya itu siswa itu bakal diterima sesuai zonasinya, yaitu sesuai zonanya ya kan. Semisal di kota A ya dia bakal keterima di kota A juga gitu, gak mungkin keterima di kota B. Nah tujuannya katanya supaya lebih adil tanpa memandang ekonomi dan sosial masyarakat. Dan ini sebenarnya bagus aja ya. Mungkin di antara masyarakat juga ada yang udah terbantu gara-gara sistem ini. Dan kebijakan pemerintah dalam penetapan kebijakannya ini lagi-lagi serampangan lah. Dan ini sesuai dengan survei yang dikatakan oleh Bang Peri Irwandi. Jadi selama 5 tahun Bang Peri Irwandi melakukan identifikasi tentang masalah-masalah yang terjadi pada pendidikan yang ada di Indonesia. Nah pada suatu ketika dia berada di Medan, di Malang ya, bukan di Medan, salah ngomong tadi. Jadi di Malang itu ada 5 provinsi dan 10 sekolah SMA yang nerapin sistem zonasi ya kan. 8 dari 10 sekolah yang tadi nerapin sistem zonasi, nah itu ada pada satu kecamatan. Jadi yang tersisa itu ada 2 sekolah ya. Nah 2 sekolah ini untuk 2 kecamatan. Nah otomatis 2 kecamatan itu tidak mempunyai sekolah. Jadi nanti kalau semisal ada anak SMP yang mau lanjut SMA, nah itu otomatis mereka bakal bingung karena di kecamatan mereka itu tidak ada sekolah, sedangkan pilihannya itu ada cuman pada SMA negeri doang gitu. Nah pada asalnya nih sebelum diterapkan sistem zonasi, di kecamatan itu tadinya dijadikan sebagai pusat pendidikan. Nah kemudian ganti menteri, maka ditetapkanlah sistem zonasi. Nah kebijakan ini sebenarnya tidak relevan dengan kondisi yang ada di sana gitu kan. Jadi terkesan memaksakan lah. Kemudian ada masalah tentang gaji guru ya, yang mana gajiannya itu yang seharusnya sebulan sekali, ini malah ditumpuk jadi 1 semester sekali. Dan yang jadi masalahnya lagi, gaji guru itu nggak gede lah.
Ada yang sebulannya dapat 50.000, ada yang dapat 100.000, ada yang dapat 200.000. Nah ini udah dapatnya segitu terus dikumpulin jadi satu semester. Ya ini maksudnya gak masuk akal banget gitu kan. Dan bahkan ada salah satu guru yang ngambil kerja sampingannya itu sebagai ini pengumpul rongsokan ya kan. Ya ini bahwasanya menunjukkan bahwasanya pendidikan di Indonesia itu tidak sejahtera lah, baik dari gurunya atau dari kualitas kurikulumnya. Dan yang paling parahnya lagi, pada 2021 42% dari masyarakat Indonesia yang terjebak dengan pinjol ilegal, itu 42%-nya itu adalah guru. Ini menunjukkan bahwasanya ya miris sekali gitu. Dan jelas sekali ini bakal berefek pada kinerja mereka ya. Ada yang sibuk dengan kontennya bukan kepada muridnya. Kemudian ada guru yang mendiskriminasi muridnya, mungkin gara-gara telat bayar SPP atau apalah, sehingga muridnya itu disuruh duduk di bangku meja itu yang gak ada kursinya gitu. Bedalah dari teman-temannya. Walaupun semisal ini oknum, tapi pasti banyak oknum-oknum lain yang belum tersingkap kejahatannya. Ada guru yang melecehkan muridnya, dan ini pasti akan berdampak pada moral siswa. Ada yang berani ngelawan gurunya, ada yang berani ngecengin gurunya. Jadi guru di mata siswa itu tidak ada wibawanya ya. Bayangin aja, wibawanya aja gak bisa mereka jaga, apalagi mereka bisa menjaga siswanya. Bisa jadi siswa-siswa yang kurang ajar kelakuannya itu karena emang tidak mendapatkan perhatian dari guru. Dan guru bisa menjadi seperti itu pasti yang pertama gara-gara tidak ada jaminan tunjangan untuk mereka bisa hidup, sehingga fokus mereka itu bisa terbagi. Nah makanya tadi ada guru yang sibuk dengan kontennya dan mengabaikan tugasnya sebagai guru. Dan yang lebih mirisnya lagi, ada kasus yang seperti Bu Guru Salsa katanya. Ini tidak mencerminkan akhlak guru sekali gitu kan. Ya sangat memalukan lah bagi Indonesia gitu kan. Kemudian masih ada tradisi suap menyuap lah untuk masuk sekolah gitu kan. Ini bukan pemerintahnya saja ya gitu kan yang bisa melakukan suap menyuap, ini sampai ke siswa-siswa. Ya kayak gini lah. Ini sebagai gambaran lah bahwasanya Indonesia itu tidak mementingkan kualitas, yang penting kita punya duit. Lu punya duit, lu punya kuasa lah, kayak gitu kan katanya. Dan ini sebenarnya adalah suatu bentuk kejahatan bagi sebuah keadilan. Karena yang mana orang-orang yang berduit saja yang akan diprioritaskan tanpa memandang bagaimana perasaan-perasaan orang yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan tradisi suap menyuap ini pasti akan berdampak buruk bagi sekolah tersebut ya kan. Semisal di suatu daerah diadakan perlombaan antara sekolah. Nah kemudian sekolah yang terkena tradisi suap menyuap ini ketika akan mengikutkan siswa sebagai peserta ya, perwakilan dari sekolah tersebut, dan dia tidak mempunyai kualifikasi. Nah kemudian mereka gagal mengirimkan perwakilan. Nah otomatis ini juga bakalan mencontreng nama sekolah tersebut. Atau semisal mereka lulus lah ikut lomba ya kan, tetapi mereka pasti tidak akan mendapatkan peringkat yang memuaskan lah bagi sekolah. Dan ini jelas sekali menjadi aib lah bagi sekolah tersebut. Dan kemudian ini juga bakal berasa bagi negara Indonesia ketika dilakukan survei. Dan ini bakal menunjukkan presentasi buruk dari kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Semisal nih, kalau semisal teman-teman biasanya ada jam kos, biasanya teman-teman ngapain sih? Nah kita taruh dulu lah pertanyaan ini buat teman-teman ya kan. Kita lanjut lagi ya kan. Kalau semisal jam kos ya seharusnya itu diisi oleh pembinaan kepala sekolah. Dan yang terjadi di kita, kadang-kadang kepala sekolahnya juga itu malas ya kan buat ngisi. Dan yang bermasalah juga bukan kepala sekolahnya saja. Kadang-kadang siswanya juga kalau jam kos itu kan, jam kosong, mereka malas banget lah buat belajar. Mending mereka dipakai istirahat. Nah ini bagaimana Indonesia mau jadi negara yang pinter gitu kan, punya kualitas pendidikan yang baik. Orang-orangnya saja ya kayak gini gitu kan. Baik dari gurunya, baik dari siswanya, semuanya tidak bisa diharapkan lah. Jadi sama semuanya lah, sama-sama terlibat masalah ya kan. Jadi masalahnya pendidikan di Indonesia itu bukan salah pada sistemnya saja, tetapi salah juga pada SDM-nya. Dan sebenarnya juga kalau semisal SDM yang salah, itu terbentuk dari sistem yang salah juga. Nah karena kita sekarang udah tahu bahwasannya sistemnya udah salah, terus SDM-nya juga udah lumayan salah juga gitu kan. Jadi kita introspeksi lah buat memperbaiki mulai dari sekarang.